Jadi sebelumnya saya jelasin dulu, biar teman-teman pada tahu semua. Jadi kalau saya bilang Lampung, semuanya bilang pakai tangan kanan, maju, maju, maju. Iya, semua, iya. Sorry. Depan. Jadi teman-teman, jika saya bilang Lampung, teman-teman bilang maju, maju, maju dengan menggerakkan tangan kita di sebelah kanan. Kemudian jika saya bilang Indonesia, kalian jawab emas, emas, emas dengan gerakan tangan sebelah kiri. Kemudian jika saya bilang Lampung maju prestasi tumbuh, menuju Indonesia emas jawabannya. Dua-dua tangannya. Ya. Cukup kita simpel aja sebenarnya. Ya. Oke, kita mulai semuanya. Siap teman-teman? Boleh dengan diri semua. Kita mulai ya. Lampung maju. Indonesia. Lampung maju prestasi tumbuh. Coba. Jika minta ulangi, mari kita semangat teman-teman. Tolong dipegang ini. Ayo mulai ya teman-teman, mohon perhatiannya semua teman-teman. Oke. Lampung maju. Indonesia emas. Lampung maju prestasi tumbuh. Oh, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan memberikan energi untuk kita. Dan ya sedikit perkenalan saja ya. Nama saya Hartono. Kebetulan saya bekerja di Universitas Lampung sebagai dosen atau pengajar di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis ya. Itu latar belakang pendidikan saya dari kampung ya. Dari desa Pringkumpul itu di Kabupaten Pringsewu. Ya, ada dari Pringsewu enggak? Ada ya? Pringsewunya mana? Oh, Pagelaran. Banyak ikan berarti di sana. Ya. Oke, kemudian ya saya sekolah di SD-nya juga SD Pringkumpul. Kemudian SMP-nya sama, SMP 1 Pringsewu, SMA 1 Pringsewu ya. Kemudian saya ke Jakarta, kuliah di UI Depok ya. Kemudian juga S2-nya saya selesaikan kembali ke UI lagi. Nah, itu sekilas tentang saya. Saya punya moto. Moto ini dari pengalaman hidup ya. Moto saya adalah satu kegagalan lebih baik dari 1000 alasan. Ya. Kenapa demikian? Karena saya perhatikan, karena saya concern di kewirausahaan. Jadi sejak awal saya mengajar, saya memfokuskan diri pada kewirausahaan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan saya, seluruhnya kewirausahaan baik di tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Nah, rata-rata orang ketika ya berpikir tentang sesuatu seringkali tidak menjadi sustain atau tidak berkelanjutan karena tidak memperhatikan sisi bisnisnya. Contoh, kalau kita misalkan ada kepedulian sosial, bagaimana sih mengatasi sampah di suatu daerah gitu ya. Tapi kalau kita tidak melihat sisi bisnisnya, pasti akan berhenti di jalan. Karena akhirnya kita akan mengandalkan pendanaan dari pemerintah nggak bantu lah, nggak inilah, nggak itulah.
akhirnya tidak sustain. Terus kalau misalkan kita rubah aja sampah itu jadi produk apa gitu, ya sebentar aja, setelah itu tutup juga, gitu. Karena sisi bisnisnya tidak kita tekuni dengan serius. Apapun itu, rata-rata kita pemberdayaan masyarakat, kalau tidak ada sisi bisnis, dan sisi bisnis itu akan menjadi normal ketika mindset atau cara pikir kita itu kita tularkan kepada orang lain, ya. Oh iya. Oke, ini sekilas saja dulu kenapa saya mutu demikian. Karena pada akhirnya orang seringkali lebih banyak membuat alasan untuk berhenti daripada memulai untuk membuat karyanya. Dan catatan saya sama dengan orang-orang yang menyarankan selalu wujudkan mimpi Anda. Why? Karena kalau tidak, kalian akan dimanfaatkan orang lain untuk mewujudkan mimpinya. Cuma itu pilihannya, tidak ada yang lain. Jadi kenapa kita harus bersusah payah mewujudkan mimpi orang lain? Mungkin kalian bekerja merasa aman, tapi sebetulnya kalian hanya di-hire untuk mewujudkan mimpi orang lain. Nah, sebesar apa mimpi kalian tergantung kalian membuatnya, mendesainnya. Nah, di materi tentang design thinking ini termasuk kenapa selama ini saya kok gini-gini aja. Ada jaminan nggak di masa depan bakal sukses? Tidak ada. Tapi kehidupan memang seperti itu. Jadi kalau kehidupan memang tidak jelas, kehidupan itu memang kita tidak bisa prediksi ke depan kita mau jadi apa, maka nggak usah takut gagal. Ya memang dunia begitu. Tapi di antara ketidakjelasan ini tentu kita memilih untuk membuat satu rencana. Saya yakin pasti waktu kecil cita-citanya apa? Polisi, dokter, tapi kuliahnya nggak kuliah kepolisian, nggak kuliah kedokteran. Dan itu sudah gagal sekarang. Tapi teman-teman lupa untuk gambar ulang. Cita-cita lama masih. Dan padahal kalian sudah melenceng jauh dari cita-cita itu. Tapi kalian tidak pernah gambar ulang. Iya kan? Itu. Bahkan sekarang saya nggak tahu mau mulai dari mana. Terus apa yang akan saya kerjakan sekarang? Nah, mudah-mudahan materi jobs to be done ini bagian dari design thinking, ya. Sebuah teori yang dikembangkan oleh Clayton Christensen. Beliau ada seorang profesor dari Harvard University, ya. Yang awalnya pasti kalian kaget, orang sebesar ini yang kemudian teorinya diabusi kemana-mana, ternyata hanya meneliti satu saja produk dari McDonald. Apa itu? Milkshake. Susu yang kita kenal lah, milkshake di mana-mana. Itu saja. Jadi beliau diberikan PR. Bagaimana mengembangkan minuman yang dibuat oleh McDonald tapi kok penjualannya rendah. Kemudian beliau di-hire untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, apa yang dilakukan? Ternyata menciptakan milkshake itu, ya, tidak sederhana. Melalui wawancara yang mendalam kepada pelanggan. Ya, jadi sesuatu yang kenapa sekarang milkshake ada di mana-mana gitu ya? Itu kan niru-niru aja. Tapi esensinya mungkin orang nggak tahu. Ya. Nah, waktu itu di Amerika, ya, posisi setiap orang, apalagi generasi muda yang baru bekerja itu sangat sibuk, sehingga sarapan itu jadi masalah, nggak sempat berlama-lama. Ya kalau kita yang banyak pengangguran sih nggak masalah, gitu ya, nyantai dulu gitu ya. Kalau di sana time is money, ya. Mereka sama sekali tidak menyanyiakan waktu. Waktu itu uang betulan. Gitu. Nah, dengan kondisi sesibuk itu, apa yang dilakukan oleh Clayton? Dia mewawancara pelanggan dari McDonald. Gitu. Terus apa temuannya? Ya. Ternyata mereka membeli milkshake itu sejak pagi. Kenapa pagi?
karena mereka nggak sempat sarapan. Jadi milkshake itu sarapan ternyata. Terus belinya harus cepat, makanya kemudian McDonald membuat drive-thru biar cepat, orang masih di mobil nggak perlu turun, langsung beli, tidak punya waktu di jalan menuju tempat kerja mereka minum. Kenapa minum? Nah kalau makan repot sambil nyetir, ya kan? Ya, jadi nggak lagi. Kalau kita kan masih sempet bontot, nasi gitu ya. Mereka nggak sempet lagi, sampai kantor sudah langsung kerja. Nah kondisi yang seperti ini membuat Clayton untuk rancang sebuah produk milkshake itu adalah produk yang berarti kalau sarapannya orang bule itu kan roti loh, bahannya gandum ya. Kemudian ditambah mereka minum susu ya kan. Akhirnya milkshake itu dipikirkan berarti isinya harus ada gandum dan susu, maka dibuatlah minuman milkshake itu. Jadi memang untuk sarapan. Kemudian keluhan dari konsumen mereka adalah ketika si pelanggan ini, saya berangkat pagi, saya tidak mau kenyang karena saya ingin tetap makan siang, tapi sekitar jam 10 saya mulai lapar kan, maka dengan milkshake itu rasa laparnya akan terpenuhi dan tidak terlalu kenyang sehingga siang saya makan masih punya selera. Itu yang dipikirkan. Ternyata tidak sederhana kan? Gitu. Kalau kita niru-niru aja kan gitu. Kita milkshake kan gitu. Isinya ya susu aja, tidak ngerti maksudnya. Sama sebetulnya kalau kita lihat dulu, terutama di Jawa ya. Di Jawa itu kalau orang bepergian kan dulu jalan kaki loh. Gitu. Makanya orang Jawa buat minuman sekaligus makan. Coba minuman orang Jawa apa? Cendol. Ya. Jadi yang diminum tapi bahannya juga ada berasnya. Jadi sekalian makan. Itu milkshake ala Indonesia itu. Ya. Iya. Jadi hemat, sarapan minum cendol sampai siang cukup. Gitu. Konsepnya begitu. Jadi makan sekaligus minum, minum sekaligus makan. Itu sama dengan kalau kalian ke daerah Purwokerto, ya, di sana punya kebiasaan sarapan makannya apa? Mendoan, ya. Mendoannya nggak kayak di Lampung. Kalau di Lampung mendoan kan tempe setengah matang. Kalau di sana tepung beras, ya, dimatangkan setengah matang aja, tengahnya ditaruh tempe yang lebar sekali. Apa maksudnya? Jadi makan nasi tapi bentuknya tepung beras, sekalian lauknya tempe. Itu konsepnya. Nah, di konsep ini kan sebetulnya kita menyatukan sesuatu atau membelah atau menganalisis sesuatu. Itu menjadi nilai tambah. Jadi kalau kita bisa membelah sesuatu, kita akan dapat nilai tambah. Begitu juga kita menyatukan sesuatu. Ya, ilmu kan cuma itu sebenarnya. Makanan kafe kita turunkan ke jalan, atau makanan jalanan kita naikkan ke kafe, itu aja. Selama kita tahu fokus kita siapa yang akan kita layani. Ya, jadi sejarahnya seperti itu. Teori tentang jobs to be done, apa yang dilakukan. Ya, jadi kemauan aktivitas konsumen itu apa? Kalau tadi kita sudah belajar demografinya, dari mana konsumen kita, di mana rumahnya dan sebagainya, umurnya berapa, pendapatannya berapa. Nah, sekarang di job to be done, mereka maunya apa? Kadang-kadang begini, apa yang disampaikan oleh pelanggan ketika ditanya belum tentu itu maunya. Sekarang saya contohkan, ya. Kalau misalkan ada tukang kayu datang ke toko material, dia beli paku. Pertanyaan saya, apa yang dibutuhkan oleh tukang kayu? Ayo, nggak usah mikir dalam-dalam, yang tersirat aja. Palu,
Kenapa si tukang kayu beli paku? Kebutuhannya apa? Karena kan nanti kita merubah kebutuhan ya. Apa yang dibutuhkan tukang kayu ketika beli paku? Nah, ayo apa? Ayo. Atau begini, pakunya untuk apa sih? Nah, maksud saya begini, kita jangan terpaku dengan produk ya, karena kita akan menggali kenapa konsumen beli produk itu. Ya, kalau demografinya sudah, nah sekarang apa sih yang ada di dalam pikiran si pelanggan? Dalam hal ini tukang kayu, dia beli paku di material. Apa kebutuhan sebenarnya? Memperbaiki pintu. Itu jobs to be done-nya. Itu aktivitas si tukang kayu. Ya, betulin pintu, bikin lemari, bikin kursi, ya kan? Itu jobs to be done-nya pelanggan. Tapi kebutuhannya apa? Kenapa? Saya ulangi ya. Kenapa tukang kayu beli paku? Untuk pelengkap bahan. Kembali, sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Dita tadi tentang apa sih masalahnya? Masalahnya tukang kayu apa? Kenapa dia beli paku? Artinya dia punya masalah toh? Apa dong? Merekatkan sesuatu. Karena dia tukang kayu, merekatkan kayu. Iya enggak? Jadi sebelum paku diciptakan, ada kebutuhan tukang kayu untuk merekatkan kayu. Apakah harus pakai paku? Tidak. Nah, itu tugas kalian, menciptakan produk lain selain tapi fungsinya menyelesaikan masalah yang itu namanya diversifikasi produk. Ya kan? Nah, nanti banyak lagi ya, kita urut aja ya. Saya berikan contoh yang mudah lah untuk kita pahami gitu ya. Karena kalau kalian lihat referensi di YouTube gitu ya, bahasa Inggris semua. Ya, di job to be done ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Job to be done adalah sebuah kerangka kerja yang membantu memahami mengapa pelanggan itu mau membeli. Ya. Jadi juga bukan yang diucapkan. Kan kalau beli paku, saya beli paku gitu kan? Ya. Kalau kita ada orang beli paku, dia pasti punya masalah kan gitu. Kenapa harus paku? Kalau kalian yang punya material, kalian mau tawarin apa? Saya mau beli paku. Kan kita sudah nebak. Masalahnya adalah mungkin nggak tahu untuk menceritakan masalahnya si pelanggan. Kita tanya untuk apa paku itu? Oh, saya mau buat kursi. Lah pakunya untuk nyambung kayu. Nah, jualan kita kan banyak, ya kan? Kalau paku harganya murah, untungnya dikit, iya nggak? Kalau mau nyambung kayu, kan nggak harus dipaku. Kalau dipaku, nanti pakunya karatan, kayunya goyang, kursinya goyang nanti, ya kan? Nah, si toko material ini ngambil apa? Ngambil bor. Ya kan? Orang beli paku ditawarin bor, ngaco nggak kira-kira? Kalau kita melihat kebutuhannya, maka ketika si tukang kayu ditawari bor, ini untuk apa? Jelaskan. Jadi setelah kayunya diurus, nanti dibor, dipen pakai kayu. Dan ini tidak akan karatan selamanya. Terus nggak perlu beli paku terus, cukup sekali beli bor. Maka si tukang kayu baru mengerti, oh ini solusi bagi saya. Kalau saya punya bor, maka saya tidak beli paku terus-terusan. Dan kualitas pekerjaan saya juga akan lebih rapi, lebih awet. Nah kira-kira gitu.
Jadi kita mencari tahu di balik apa sih maunya pelanggan sebetulnya. Kadang-kadang pelanggan hanya belajar dari pengalaman, dia sendiri tidak sadar kebutuhannya. Karena hanya meniru. Ya kalau tukang kayu ya begini, terus beli paku, dibaku kan gitu. Nah, kita yang harus berinovasi untuk membuat itu. Setelah ketemu bor, kita bisa bikin bor, kita berinovasi lagi, nggak pernah berhenti. Mulai kita buat bor yang pakai listrik, ya kan? Awalnya bor kan begini ya, diputer ya. Itu. Terus kita masih bisnis bor aja loh. Kita buat bor listrik, ya kan? Nggak cukup itu, ada kabelnya, susah kalau kerja. Bikin yang wireless, pakai baterai. Buat lagi bor baterai. Untuk pekerjaan besar bikin bor duduk, ya kan? Itu baru bor. Bayangkan kebutuhan tukang kayu apa aja. Selain menyambung kayu, menghaluskan kayu, motong kayu, berapa alat yang perlu? Banyak sekali yang bisa kita tawarkan kepada mereka. Nah, nanti saya ajak, nanti kita tulis juga di kertas post-it ya. Jadi nanti apa yang ada di kampung masing-masing, di desa masing-masing, dan dari kemarin saya juga sudah lihat ada tikau ya kan, kemudian ada juga magot gitu ya, untuk karena permasalahan sampah. Nah, nanti akan muncul pada apa sih masalah sebenarnya ya. Nah, kita kan selama ini ATM, baru diajarkan levelnya ATM dong, amati, tiru, modifikasi, udah keren bener itu loh. Hari ini kita belajar lebih dalam ya, sehingga kita bisa menciptakan inovasi yang luar biasa. Kenapa? Karena Clayton menyebutkan bahwa berikutnya ya. Nah, ini pasangannya ya, bagaimana teorinya Clayton diakomodasi di dalam design thinking ya. Kemudian how might we, bagaimana yang kita bisa mungkin melakukan itu ya. Tapi nanti karena keunggulan di daerah kalian yang mengenali, sebetulnya kalian yang paling ya. Saya hanya memfasilitasi bagaimana kalian bisa mengoptimalkan, mengakses dan membuat prototipe. Jadilah produk baru gitu ya. Nah, how might we is a design thinking phrases. Ya, ini kalimat atau frasa yang digunakan di dalam design thinking biasanya. Kemudian untuk memframing sebuah masalah, gitu ya, gitu. Untuk menyederhanakan masalah agar mudah terlihat. Seperti tadi kan kita susah loh melihat kok beli paku ya, masalahnya apa? Ternyata susah, iya kan? Apa masalah sebenarnya? Gitu. Ketika tahu masalah sebenarnya, wah di sini banyak sekali produk yang muncul ya kan. Jadi nanti kalau bisnis apa nggak bingung lagi karena saking banyaknya sebetulnya ide-ide itu muncul sendiri. Nah kemudian two opportunities ya. Jadi kata kuncinya di sini ada problem, ada opportunity, ada masalah, ada peluang. Jadi jangan takut kalau kalian bermasalah ya. Karena masalah dan peluang itu seperti sebuah koin, di satu sisi masalah, di sisi lain adalah peluang. Jadi kalau kalian punya masalah, contoh misalkan, kalian pelatihan di sini seharian, kalau nggak ada air minumnya gimana? Haus, masalah, hotelnya jual air minum, ya nggak? Lapar, hotel tahu, sediakan makan siang. Jadi setiap masalah adalah peluang, ya. Jadi ketika kita setiap melihat masalah, karena apa? Ketika dikatakan itu sebuah peluang, karena bisnis itu memberikan solusi kepada masalahnya pelanggan. Jadi kalau nggak ada masalah malah repot kita, nggak punya gagasan kita. Seperti tadi masalahnya si tukang kayu adalah kayunya nggak bisa disambung. Untuk nyambung, nah ini bagian kita untuk membuat produknya, memberikan solusi kepada mereka. Wujudnya produk, ya bisa barang juga jasa. Nah, kemudian
Tentu saja hal ini mendorong orang untuk menjadi kreatif ketika dia berpikir untuk mengatasi masalah itu. Dan artinya dalam bahasa lain dia mengambil peluang. Ya. Nah kemudian Jobs to be done dan How Meet We ini sebuah kerangka yang kita bisa untuk menerapkan framework ini, ya. Jobs to be done dan How Meet We ini dua-duanya, ya, secara efektif, ya. Ya kita sebut yang membuat inovasi adalah desainer. Ini bahasanya Clayton. Maka masih kita pakai. Bahasa kita sudah berubah menjadi inovator. Ya sama lah. Yang dimaksud desainer di sini adalah inovator. Ya. Nah kemudian desainer perlu mengidentifikasi pekerjaan yang ingin diselesaikan oleh user sebagai target mereka. Jadi user itu mengkonsumsi atau membeli produk kita untuk menyelesaikan apa sih? Gitu. Rasa hausnya, rasa laparnya, gitu kan? Ya, itu harus kita gali. Kemudian hal ini memerlukan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi user. Jadi pentingnya pelanggan bagi kita, sebetulnya kita bukan menciptakan produk dulu, tapi kita tahu masalah pelanggan dulu. Jadi produk itu mengikuti masalahnya pelanggan, ya. Itu bukan kita ciptakan produk dulu terus kita jual, pasti susah kita, sengsara kita jualnya, ya. Karena belum tentu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tapi kalau produk itu yang dibutuhkan oleh pelanggan, makanya kan kita belajar ada segmen, ada target, ya kan? Agar kita tahu persis jualnya ke siapa. Nah kalau mereka nggak butuh kita paksa jual, buang-buang energi ya. Kita sudah ngoceh banyak sekali, nggak jadi beli, ya kan? Gitu. Karena salah sasaran, target kita tidak pas, gitu ya. Maka di sini mempunyai kebutuhan apa sih pelanggan itu, kita akan cari tahu, ya. Nah caranya bagaimana? Meminta feedback kepada mereka. Makanya pendekatan atau riset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu, ya, bukan hal sepele. Mereka ingin tahu betul. Saya ambil contoh begini. Kalau misalkan kita ini punya perusahaan sepatu. Nah kemudian saya sebagai direktur utama dan kalian menjadi manajer pemasaran, saya minta sepatu kita ini sudah hampir terjual di seluruh Indonesia, tapi yang belum di mana? Di Papua. Terus saya minta, silahkan Pak Manajer atau Bu Manajer, pergilah ke Papua dan pasarkan produk kita. Silahkan kalian ke sana, survei, lakukan penelitian, kemudian nanti pulang secukupnya waktunya, laporkan kepada saya bagaimana kita mengembangkan produk kita di sana. Dan saya mau jual produk ke Papua. Ketika kalian ke Papua, turun di Lembah Baling. Terus yang dilihat apa? Ada suku Dani. Mereka tidak pakai baju, cuma pakai koteka. Mereka nggak pakai alas kaki. Kemudian kan kalian punya waktu panjang nih, ya. Waduh, mau laporan apa nih sama direktur kan gitu. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira sudah turun di Lembah Baling, ketemu suku Dani, gitu ya. Nah kemudian sekarang saya mau tanya, sudah balik kembali ke Lampung, bagaimana? Sudah berapa nih? Oh kayaknya lama nih ya di Papua, gitu ya. Kemudian saya nanya, gimana hasil dari kunjungan ke Papua? Saya sudah semangat benar, bahkan saya sudah spend dana, gitu ya. Karena kemarin kita kan kebetulan IPO, sahamnya lakunya luar biasa. Saya mau kembangkan daerah timur di Papua. Ayo, siapa bisa laporan? Setelah sampai di
Lembah Balin dan ketemu suku Dani. Selama ini saya ekspor ke Eropa, ke Amerika, ya kan? Bahkan ikut fashion di Swiss gitu ya. Coba siapa bisa punya pendapat yang terpikir saja? Apa yang dilaporkan? Ayo. Apa laporannya? Ayo angkat tangan. Yang kepikir aja. Ya kan kita pura-pura juga ke Lembah Balinnya ya. Silakan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Satra. Di sini saya berdiri, Pak. Ya. Karena kata mereka ketangguhan seorang lelaki itu dinilai dari berapa lama dia bisa berdiri. Oke, terkait yang akan saya laporkan nantinya ke Pak Direktur, mungkin saya akan melaporkan dengan kondisi yang ada di Lembah apa tadi? Balin. Lembah Halim. Di mana di sana yang saya laporkan terkait dengan konsumen kita atau manusia yang di sana, di mana mereka tidak menggunakan alas kaki. Nah, jadi untuk produk yang akan kita kembangkan di Lembah Halim tadi itu kita harus mengembangkan bagaimana sepatu yang kita buat ini bisa diminati oleh mereka sesuai dengan kondisi yang ada di sana, atau kita mengubah dari sepatu yang misalnya tebal atau alasnya itu tinggi, kita buat lebih tipis, atau buat seperti mereka memakai sepatu tetapi tidak memakai sepatu, mungkin gitu, Pak. Oke, ya mantap sekali ini jawabannya. Jadi kalau kita tepuk tangan dulu nih, karena inilah ya, kalau kita bisa, ini yang disebut tadi berempati, ya. Jadi kebutuhan mereka seperti, jangan dibayangkan kita punya bikin sepatu kontobel, terus kita kirim ke sana mau dijual, masa iya nggak pakai baju, pakai koteka, pakai pantopel kan aneh, iya kan? Jadi sepatu yang kita jual ke sana adalah sepatu hutan lah ya, yang bentuknya kayak pakai tali gitu ya, seperti itu. Nah, beginilah kita memahami jobs to be done. Ya. Kalau kita tidak coba berempati dengan mereka, nggak bakal ngerti kita. Terus kita sepatu mereknya Adidas untuk olahraga, sepatu cat. Coba bayangin, nggak pakai baju, pakai koteka, sepatunya sepatu cat, kan aneh, ya. Nah, di sini esensinya, ya. Nah, maka jangan ragu, ungkapkan saja. Semakin banyak yang mengungkapkan, semakin banyak ketemu. Contoh, saya ulang lagi. Tapi di Lembah Balin itu masyarakat Dani nggak punya uang. Terus gimana kalau kita jual ke sana? Siapa bisa jawab? Ayo. Ya bayangkan kita ada di Lembah Balin, masyarakat mereka seperti apa? Ayo. Silakan. Baik Pak, izin kalau menurut saya tadi kan kalau misalnya di di Lembah Halim, Lembah mereka Balin tidak memiliki uang istilahnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sistem barter. Dan betul. kita pun dalam membuat produk sendal atau sepatu itu harus yang terjangkau juga. Jangan yang maksudnya kualitasnya high, tapi kan mereka juga punya kekayaan alam ya. Nah, itu bisa dibarterkan dengan produk itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Sepatu sepasang emas kilo. Luar biasa sekali jawabannya. Ya, tapi kalau kita tidak lontarkan permasalahan-permasalahan ini, kita tidak akan pernah tahu. Ya, coba bayangkan Belanda jauh-jauh ke Indonesia, apa yang dilihat? Rempah. Ya. Pakai kapal laut, jauhnya minta ampun, cari rempah. Kalau kalian kayaknya nggak bakal berangkat, nggak akan berangkat nggak kalau cuma cari rempah. Apa sih yang
ditanam oleh Belanda, ya kan kopi, cengkeh, ya kan, lada dan sebagainya yang kita anggap remeh di sini. Tapi bagi mereka sangat berharga. Nah, apa yang dianggap sangat berharga oleh kita bisa jadi berbeda dengan orang lain. Nah, kita bisa melihat apa sih yang dianggap berharga di Lembah Balin. Kalian tahu nggak di Lembah Balin itu? Mereka itu punya kantong kecil, itu isinya apa? Permata. Iya. Jadi yang selalu dibawa-bawa itu ada kantongnya kecil, biasanya diselempangkan di sini. Itu permata. Dan kalau produk kita disukai dan menjadi solusi bagi mereka, itulah alat bayar mereka. Ya. Luar biasa sekali. Kalau cuma uang kertas berapa nilainya, tapi mereka bersedia menukar permata untuk kita. Di kita, wow, iya kan, sangat langka. Mereka juga merasa wow dengan sepatu yang kita berikan, sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Nah, kita diajari semuanya dengan duit itu bikin kita buntu. Seolah-olah semua solusi adalah duit. Itu yang membuat kita tidak berkembang, tidak pernah melihat di desa ada apa, karena tidak ada duit. Maka nggak betah di desa. Karena yang dilihat cuma duit. Kacamatanya kacamata duit. Lah di desa nggak ada duit katanya, sehingga nggak kelihatan, males di desa, ya kan? Adanya air, mereka nggak melihat ikannya itu bentuknya duit, males makannya, iya kan? Padahal banyak sekali, melimpah, ya. Coba laut ada apanya, ya? Mau kalian jadi nelayan? Enggak, tapi orang Cina, orang Jepang berebut ke Natuna untuk jaring ikan kita. Ya. Kok kita malah enggak? Iya kan? Mereka pakai kapal yang sekaligus produksi di situ, keluar sudah kalengan. Mampir ke sini jual, mampir ke sana jual, mampir ke sana jual. Jual terus mereka. Nanam enggak di laut, manen. Karena mereka ngerti, ya nggak ada duit di laut, nggak serok dapat duit ini nggak, iya kan? Tapi apa yang di laut bisa jadi duit. Nah, begitu alat bayar kita. Ternyata kalau begitu berarti di mana aja ada, apalagi Indonesia. Ya kan? Indonesia ini katanya sepenggal surga yang jatuh ke bumi. Ya gimana enggak? Di sini tidak ada air berhenti mengalir. Kata Gus Plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, saking mudahnya bercocok tanam di sini. Kalian mau bertani pepaya California sangat gampang. Kalau makan pepaya California, makan sama bijinya. Kalau mules, tinggal ke belakang, bawa cangkul. Tutupin, 3 minggu kemudian sudah tumbuh. Itu hanya bisa terjadi di Indonesia. Yang katanya tanah surga ini beneran. Kalau di Eropa nggak bisa, ada musim salju, mati. Ya. Maka jangan iri ya. Kalau misalkan di Timur Tengah misalnya, karena panas, adanya cuma batu sama pasir. Mereka orangnya gagah-gagah, cantik-cantik, walaupun jarang mandi ya gagah dan cantik. Nggak usah iri, karena alamnya begitu. Kalian mau di sana? 3 hari lewat di sana kalau kalian, iya kan? Itu. Makanya orang di sana itu diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Nggak usah ngiri lah, ya kan? Tinggi-tinggi, cantik-cantik, gagah-gagah. Sama dengan di Eropa. Badannya kan gede-gede, gitu ya. Karena di sana ada musim dingin bersalju, harus kuat fisiknya. Kalau enggak, coba kalian 3 hari di saljuan. Kalau cuma sejam sih, salju. 3 hari mati ya kan. Mikir kan beku, ya kan?
di Afrika, ya. Kenapa orangnya hitam-hitam? Karena di sana bintangnya buas-buas. Jadi kalau dikejar binatang, ngumpet aja nggak kelihatan. Ya kan? Tuhan menciptakannya adil lah. Di Cina misalkan, Cina itu daerah subtropis, ya. Walaupun ada salju, tapi matahari terbit dan langit bisa cerah. Makanya silau, sipit-sipit gitu kan. Itu karena silo itu. Ya. Jangan iri gitu, nggak usah iri. Karena apa? Kita tinggal di sepenggal surga yang jatuh ke bumi. Makanya kalau agak pendek-pendek, pesek-pesek gitu nggak usah protes. Ya kan? Karena kalian ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa, ya kan? Syukuri aja, ya kan? Makanya kalau kalian di desa, syukuri aja. Lihat dengan apa? Jobs to be done, ya kan? Jadi jangan melihat ya nggak ada di kampung duit, ya kan? Tapi semuanya bisa jadi duit. Kalau kita bisa melihatnya kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kalau produknya ini sosial, berarti penggunanya adalah masyarakat sasaran, ya, atau halayak sasaran. Tidak harus dalam persepsi bisnis, ya, itu tidak. Jadi layanan jasa oleh sosial itu juga punya pelanggan. Cuma sebutannya bukan pelanggan, tapi halayak sasaran atau masyarakat. Ya, kita tidak nyebut pelanggan atau konsumen kan? Gitu. Tapi sebetulnya sama aja cara berpikirnya. Ya. Nah, untuk menciptakan produk yang sukses, produk didesain produk desainer harus desainer tadi siapa? Inovator, ya. Harus mengulangi desain berdasarkan user feedback. Ternyata nggak cukup kita buat sekali. Ciptaan pertama, apa kata pelanggan? Ya, kalau dulu pemahaman kita begini, kalau kita mau mendirikan sebuah rumah makan, maka kita harus punya resep rahasia, ya kan? Itu kita sembunyikan itu dulu. Sekarang berpikirnya berbeda, karena resep terhebat itu yang disukai konsumen, bukan yang disukai kita, ya enggak? Jangan sekali-kali berdebat dengan pelanggan. Kenapa? Ini resep nenek moyang saya ini sangat terkenal dan tidak ada seorang pun yang bisa bikin ini karena ada rahasianya. Tapi kurang asin. Ini sudah komposisinya sudah dari nenek moyang ini. Menang kita debat, tapi nggak jadi ngapain ya? Jadi resep itu ternyata sekarang berbeda. Fokus pada pelanggan maunya apa. Kita sajikan kurang asin, berarti nanti ditambah garam. Keasinan kurangin garamnya, kurang manis tambahin gula. Akhirnya yang menciptakan resep siapa? Pelanggan. Ya mau dia rajanya dia kok. Kita hanya mengikuti apa maunya pelanggan. Nggak usah ingin dipuji-puji, ini resepnya nenek moyangnya siapa, nggak penting lagi. Makanya sekarang orang jualan itu harus punya resep rahasia biar rame, atau rame dulu biar seolah-olah enak. Ayo, yang mana? Kok pasang papan bunga banyak-banyak? Iya, biar menarik, biar orang datang dulu. Kenapa awal beli gratis? Yang penting mau nyicip itu udah syukur. Setelah nyicip kita minta feedbacknya, karena kita baru coba, ya. Ini minta feedbacknya kurang bagaimana? Jangan ketika orang datang makan pulang kita nggak ngapa-ngapain. Lah ini lagi ngapain? Lagi buang-buang duit, ya. Ada banyak orang yang cuma niru-niru, gitu ya. Oh, kalau buka itu pertama harus banyak-banyak karangan bunga, gitu kan? Biar dikira. Tapi nggak ngerti bahwa mereka itu sebetulnya menarik responden sebetulnya.
untuk menilai yang disajikan apa saja. Jadi jurinya mereka. Sehingga simpulannya apa? Setelah pembukaan waktu green opening waktu itu langsung rapat. Masukannya ini perbaiki ini pelayanannya begini begitu. Ya, bukan suruh makan terus pulang, rugi besar kita, bangkrut bandar. Iya kan? Itu. Makanya kita harus tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kuncinya itu, apapun produknya, ya. Kemudian dengan fokus pada unsur outcome, bukan output. Kenapa? Output itu produk. Kita tidak boleh jatuh cinta dengan produk kita sendiri. Produk saya paling hebat. Pokoknya siapapun yang kritik kita debat, ya kan? Akhirnya apa? Ya hebat punya lu, tapi nggak mau beli wah. Iya kan? Tidak boleh. Justru silahkan dikritisi produk saya kurangnya apa, karena produk ini untuk pelanggan, bukan untuk saya. Ya, orang buat mobil untuk pelanggan. Dulu di Amerika itu mobil yang paling keren itu limousine yang diidam-idamkan orang, ya kan? Yang mobilnya panjang dan besar. Tapi ketika jalanan sudah mulai macet, orang mulai berubah, ingin mobil yang kecil dan cepat. Maka kemudian Jepang membuat mobil yang kecil-kecil, ekspor ke Amerika, industri mobil di Amerika hancur. Karena apa? Lupa nanya ke konsumen. Mobilnya gede, macet, ya kan? Jepang buat yang kecil-kecil lincah. Kalah mereka, ya. Maka Ford pernah bangkrut gara-gara diserang mobil dari Jepang. Ya, harganya lebih murah, nggak perlu bodinya besi yang terlalu berat gitu ya. Nah, kemudian ini case yang nanti kita kerjakan sama ya. Saya membuat case-nya tukang kayu aja lah. Kenapa saya pilih perempuan? Karena saya laki-laki. Iya, kalau laki-laki pilih laki-laki gimana? Laki-laki pilih laki-laki? Ya kan? Makanya saya pilih perempuan. Oke, kita lihat apa yang dikerjakan seorang tukang kayu. 1, memotong kayu. 2, menghaluskan kayu. Saya cuma ngambil 1 contoh yang dikerjakan saja, yaitu nyambung kayu. Kita lihat ya, berapa produk yang bisa dikembangkan. Yang pertama, disambung pakai paku. Kita bisa memproduksi paku. Sepele ya, kalian lihat. Paku itu dijual di seluruh toko material. Kalau kalian bisnis paku, juragan paku yang dijual seluruh Indonesia, kaya raya enggak? Produknya cuma paku loh. Enggak mikir yang berat-berat bikin komputer, enggak. Bikin paku. Iya kan? Tapi jadi solusi banyak orang, betul? Sayangnya bukan kita ya yang ngerancang paku ya. Jadi mereka udah kaya duluan kan gitu. Kita lihat yang kedua produknya apa? Pakai baut. Ya. Berapa baut yang dijual di material? Banyak sekali. Sayang bukan punya kita ya. Padahal produknya cuma baut. Ya kan? Sangat mudah. Lanjut. Lem dulu. Apa sih ini ya? Ternyata coba bayangkan. Dijual di seluruh Indonesia, di dunia bahkan. Coba kita punya pabrik lem. Cuman bikin lem kok bisa begitu ya produknya ya. Sepele bener loh. Bandingkan dengan produk HP kan susah bener. Ya. Lem. Lanjut. Bor. Ini baru satu masalah. Cuma nyambung kayu. Wah, produknya. Bor ini dijual di supermarket. Ya. Dipajang kayak komputer majangnya kalau di sana. Coba kalian pergi ke toko bangunan seperti Mitra 10 gitu ya, Depo Bangunan. Diletakkannya gagah bener gitu kan. Tempat ininya pakai rapi gitu ya. Pernah lihat bor pakai AC?
Ternyata jualan bor pakai AC. Terus mbak-mbaknya cantik-cantik. Iya nggak? Cuma ngurusin jualan bor, ngurusin tukang kayu yang mau nyambung kayu. Itu persoalannya. Sampai begitunya, terus pasang iklan di mana-mana. Cuman bisnis nyambung kayu. Ya sederhana sekali. Nah sekarang kerja dong, ya kan? Sekarang kerja dong karena kalian punya keunggulan masing-masing tadi, ya. Nah pekerjaan ini akan kita masukkan dengan 4 kategori saja. Yang pertama adalah apa yang dilakukan pelanggan. Kalau produk kalian produk sosial, berarti apa yang dilakukan oleh masyarakat atau halayak sasaran, ya. Kemudian apa tujuan yang diinginkan pelanggan sebenarnya, ya. Saya berikan contoh nanti. Kemudian apa solusi untuk pelanggan, ya. Kemudian ilustrasikan solusi dalam wujud prototipe atau gambar, ya. Kemudian boleh bentuknya model karya ya atau bentuk produk boleh, ya. Nah kemudian nanti ini contohnya, langkahnya, coba lihat. Yang pertama apa yang dilakukan pelanggan? Ambil kertas post-it-nya, ya. Saya sampaikan dulu nanti baru kerja, ya. Dan kerja ini jangan diskusi dulu ya. Pokoknya kalian masing-masing buat tempel. Jangan diskusi dulu, diskusinya belakangan. Biar apa? Biar masing-masing punya gagasan gitu. Kalau kita rundingan dulu nanti kembar semua ya. Oke, biar kaya. Nah, apa yang dilakukan pelanggan? Contoh tadi, tukang kayu membuat, nah satu nyebut, oh buat meja, oh buat kursi kan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, apa tujuan yang diinginkan pelanggan? Oh ternyata mereka ingin menyambung kayu, ya kan, merekatkan kayu dan lain-lain. Kemudian apa solusi untuk pelanggan? Dipaku, dilem, dibor. Ini contoh case tadi. Nanti case-nya kan masing-masing. Kemudian ilustrasikan solusi dalam wujud prototype. Ada paku, ada lem, ada bor, iya kan? Kemudian tugas terakhir ya presentasi lah, iya kan? Baru ngomong, gitu. Kerja dulu baru ngomong. Kalau ngomong terus enggak kerja, ya. Oke, sekarang ambil post-it-nya masing-masing. Kenapa? Iya, nah, biar mereka juga gambar aja. Nah, kemudian case-nya apa? Case-nya yang sudah ada yang Tiko, ada yang maggot, ada apa lagi nih? Hah? Sosial nggak apa-apa? Apa? Ah, nanti kan apa yang dilakukan kan gitu ya, sama. Oke? Ah, nih, oke. Sesuai masing-masing. Ada 4 ya. Ada 4. Yuk. Nah, jadi satu aja. Kan apa? Sesuai dengan ini. Yang sudah. Anda ada. Bisa aja. Nanti nggak selesai. Ya, nanti nggak selesai. Oke bang, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Nanggro Alkausar. Lagi ngikutin untuk hari ini udah day 2 itu acara digital thinking bang, pelatihan. Sekarang kami lagi diskusi terkait emang apa sih yang dilakukan pengguna itu terkait lembar kerja itu ada post-it, jadi apa yang dilakukan pelanggan, kemudian apa tujuannya, solusi, dan nanti kita ilustrasikan seperti itu produknya. Nah, di sini teman-teman lagi ngebahas bagaimana kelompok kami ini mengambil produk atau masalahnya terkait dengan tikau. Nah, ini teman-teman lagi ngebahas bagaimana tumbuhan tikau atau purun ini itu bisa bisa lebih berinovasi dari yang dulunya hanya apai atau cuma tikar biasa, bisa menjadi produk-produk yang bisa diminati oleh kalangan-kalangan muda seperti tas, terus itu pakai tisu, dompet, dan lain sebagainya. Yang lain sambil perhatikan ya, kita lihat teman kita. Silakan. Oke teman-teman semuanya, izin kami dari tim Seruit dari Lampung Tengah dan Lampung Timur
Yang pertama, apa yang dilakukan pelanggan atau sasaran konsumen? Di sini sudah banyak. Itu tadi intinya yaitu mengambil keputusan untuk anaknya, yang dimana di sana kan kita lebih ke anaknya, tapi kan untuk tujuan utamanya di orang tuanya, karena orang tua lah yang mengarahkan anaknya untuk datang ke tempat literasi kita, seperti itu. Yang kedua, apa tujuan yang diinginkan seorang pelanggan? Yaitu meningkatkan mutu pribadi serta kecerdasan anak, yang dimana yaitu kayak mengembar membaca, menambahkan wawasan membaca, segala macamnya, seperti itu. Yang ketiga, apa solusi untuk pelanggan? Yaitu ya tempat literasi, yaitu desa literasi tersebut, seperti itu, atau gubuk literasi. Nah, untuk ilustrasinya yaitu ya yang ada di sini kayak pojok baca ataupun perpustakaan segala macamnya, seperti itu. Itu dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, kelompok berikutnya yang siap, ayo silakan. Nah, setelah ini lah, Bang. Kita waktunya sebentar-sebentar kok. Oke, di sini kami dari kelompok Harimau ingin mempresentasikan terkait dengan lembar kerja yang telah kami buat. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, di sini pelanggan itu sebagai pengrajin tikau. Nah, di sini yang dilakukan dia itu membuat tikar, membuat tas, kotak tisu, dompet dan lain sebagainya yang dari tikar, yang dari tikau. Nah, apa tujuan yang diinginkan pelanggan? Itu yang pertama, di sini pengrajin tikau itu menginginkan bahan atau produk yang dibuat olehnya ini itu bisa digunakan di segala medan atau waterproof. Nah, yang kedua itu membuat tikau ini menjadi lebih menarik dengan diberi warna. Dan yang ketiga itu dia menginginkan adanya tumbuhan tikau di desanya. Nah, apa solusi untuk pelanggan? Ini yang pertama yaitu mesin jahit, itu untuk merekatkan tikau ini ke tas ataupun ya ke tas, dan juga lem untuk merekatkan tikau ini di pembuatan tisu dan dompet, dan juga lapisan biar tahan air, dan juga cat untuk mewarnai tikau. Nah, ilustrasi solusi dalam wujud prototipe ini sudah kami buatkan di sini. Ada mesin jahit, ini ada lem, cat, ini ada lem, dan ini ada pelapis plastik atau untuk melaminatil. Begitu. Oke, kita kasih lagi. Ayo lanjut. Sebelah sini dulu. Oke. Terima kasih. Kami dari kelompok penasaran ingin memaparkan apa yang dilakukan pelanggan, yaitu kita produk olahan lele ikan air tawar, yaitu mencari produk lele yang praktis dan higienis. Terus ada di sini untuk masak makanan untuk anak-anak, gitu. Biar lebih di sini tadi lebih praktis. Terus apa tujuan yang diinginkan pelanggan? Yaitu menyediakan produk makanan yang bervariasi, kemasan higienis dan tahan lama. Bisa pesan melalui, di sini ada produk kita market, bisa pesan melalui daring atau online. Yang kedua, bisa menghemat waktu dalam pengerjaan dan efisiensi tenaga. Selanjutnya, makanan cepat saji. Apa yang solusi untuk pelanggan kita berikan, yaitu solusi yang pertama, dalam pengemasan harus bentuk higienis. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan cepat saji, kualitas dan nutrisi bisa terjaga. Yang selanjutnya, adanya suatu sistem informasi toko online yang menyediakan olahan makanan cepat saji.
Selanjutnya makanan yang bentuknya menarik minat anak-anak. Nah, produk kita banyak di sini, Pak. Ilustrasinya ada lele crispy. Itu anak muda sangat suka. Di Pringsewu juga ada, mereka sangat suka beli lele crispy. Selanjutnya ada pecel lele. Nah, ini banyak sekali nih di seluruh wilayah Lampung se-Indonesia ada namanya pecel lele walaupun nggak ada pecelnya, Pak. Oke. Nah, di sini kita ada prototipe yang namanya marketplace toko online. Nah, di sini kita juga produknya menyediakan untuk mempermudah dari konsumen ke pelanggan biar mudah kita ceritakan marketplace gitu. Oke, selanjutnya ada lele marinasi, nugget, abon lele, kerupuk lele, ada dimsum lele. Ada juga biar lebih awet juga ada ikan lele asap. Ada untuk anak-anak, Pak, ini diminati ada crackers lele. Ini bisa dijual di Indomaret, di supermarket bisa. Ini. Terus di sini ada yang selanjutnya ikan lele filet. Oke, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih dari penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang siap? Ayo, silakan. Oke, cek. Kami di sini dari kelompok Damar ada bersama rakyat. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh pelanggan? Di sini kami menempatkan pelanggan kami adalah para pemuda rantau. Apa yang dilakukan pelanggan? Yang pertama mencari kerja, yang kedua menuntut ilmu, yang ketiga menjaring relasi. Juga pemuda yang sudah menempuh pendidikan tinggi enggan untuk kembali ke desa. Oke. Nah, yang kedua, apa tujuan yang diinginkan oleh pelanggan atau para pemuda rantau tadi? Yang pertama adalah janji kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, karir yang bertumbuh. Yang ketiga, penghasilan yang stabil. Dan 4, relasi yang luas. Nah, yang ketiga, apa solusi untuk pelanggan? Solusi yang ingin kami hadirkan, yang pertama, inkubator bisnis. Yang kedua, pelatihan tersertifikasi atau pelatihan pemuda bahari. Yang ketiga, mentoring dan pendampingan intensif. Juga bisa wirausaha kelautan. Nah, ilustrasinya seperti ini, Pak. Gambarnya. Oh ya, uang ini menggambarkan. Di sini ada gambar seorang anak muda, di belakangnya ada uang dan sertifikat. Itu artinya anak muda yang sukses dengan banyak uang, juga kemampuan yang tersertifikasi. Terus ada papan selancar dan ombak samudera ini menggambarkan pemuda yang menjadi penggerak dan pelaku ekonomi berbasis wisata. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya mana ujung? Oke. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nangrol Kausar. Kami dari kelompok Balsem, itu Bandar Lampung, Lampung Selatan Maju. Jadi sebenarnya tujuan kami itu adalah membuat bank sampah. Jadi di sini apa sih yang dilakukan pelanggan? Tentunya yang pertama membersihkan lingkungan, kemudian memilah sampah dari rumah. Kemudian apa tujuannya gitu kan? Jadi ya tujuannya itu sampah menjadi sumber ekonomi baru untuk ibu-ibu atau bisa dibilang ada nilai ekonomisnya. Kemudian lingkungan menjadi bersih, kemudian masyarakat menjadi sehat dan dilanjutkan dengan kesehatan masyarakat juga lebih terjaga. Selanjutnya sudah mengetahui tujuan, itu kita beralih ke solusi. Apa solusi untuk pelanggan? Yang pertama, masyarakat menabung sampah, kemudian masyarakat bisa mengkonversinya. Kemudian dana tersebut menjadi barang atau apapun yang masyarakat butuhkan. Seperti yang pertama, contohnya ada agen sembako, kemudian ada agen laku, pandai atau transaksi elektronik, dan diadakannya undian 1 bulan sekali. Kemudian setelah itu kita ilustrasikan solusinya dalam wujud prototipe. Itu ada buku tabungan bank sampah, kemudian ada warung Wawai yang kami beri nama. Kemudian ada warung BSB dan ini contoh undiannya gitu, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Silakan.
Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Metara, Metro dan Lampung Utara akan mempresentasikan hasil pengelolaan Magot. Insya Allah akan disampaikan oleh ketua kami. Benar kan Mas Anton? Oke, Indonesia negara nomor 1 korupsi di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperwakilkan kawan-kawan ataupun kelompok saya untuk mempresentasikan terkait budidaya maggot, Pak dan kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh pelanggan yaitu terkait budidaya maggot, yaitu mengelola sampah organik, di mana sampah organik ini sering menyebabkan bau-bau busuk, sehingga kita sebagai penjual bisa melakukan membeli maggot sebagai pakan ternak yang akan sehat, penuh nutrisi dan bergizi. Yang kedua, tujuan yang diinginkan pelanggan yaitu mendapatkan ataupun bisa adanya bank sampah yang ada di kota Metro dan memisahkan sampah antara sampah organik dan sampah non organik. Dan yang selanjutnya, solusi untuk pelanggan yaitu menyediakan layanan-layanan edukasi terkait budidaya maggot. Solusinya dapat surat tugas untuk ataupun nemtek, Bang, surat tugas ataupun nemtek ke restoran-restoran, Bang, agar mereka bisa mendapatkan sisa-sisa makanan bekas itu untuk kawan-kawan budidaya maggot. Dan lagi-lagi, kenapa kita memilih budidaya maggot? Yang pertama, efisiensi anggaran. Yang kedua, kualitas dari nutrisi itu sangat besar dari maggot untuk pakan ternak. Dan yang ketiga yang paling penting adalah untuk mengurai sampah yang bisa menyebabkan gas metan, yang bisa menyebabkan ledakan besar. Nah, dan ilustrasi solusinya, Bang, di sini ada nemtek, terus ada juga seminar dan lain-lain lebih kepada pengetahuan terhadap masyarakat, karena literasi ataupun terkait maggot ini sangat kurang sekali, Bang. Sedangkan padahal itu sangat berguna bagi masyarakat sebagai kesehatan juga, dan berguna juga sebagai kawan-kawan yang ingin punya ternak yang sehat dan bersih, Bang. Mungkin itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Billahi waqtil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa partisipasi yang bisa diberikan kepada hilangnya gotong royong. Yaitu yang pertama, kita partisipasi sumber daya manusia. Partisipasi ini meliputi tenaga, pikiran, dan yang lain-lain. Kemudian ada partisipasi sumber daya alam, yaitu kayu, bambu, batu alam, tanah liat, dan pasir, kerikil, dan lain-lain. Kemudian di poin 2, tujuan yang membuat mereka itu melakukan seperti itu yaitu meningkatkan citra dan estetika desa, kemudian sebagai penanda identitas desa. Apa solusi dari persoalan ini? Yaitu menjadi gapura kopi, karena di Lampung Barat ini melambangkan identitas desa yang merupakan keramahan, kebanggaan pada kopi sebagai sumber kehidupan dan ajakan untuk menjaga serta mengharumkan nama desa bersama. Kemudian untuk ilustrasinya yaitu gapura selamat datang dan
ada bentuk poin kopinya sendiri. Terima kasih. Oke, baik, kita tepuk tangan. Ya. Oke, jadi seperti yang terakhir ini jangan dilihat gapuranya, tapi dilihat bahwa gapura yang dibuat bukan dibuat oleh pemborong, tapi oleh masyarakat yang tadinya gotong royongnya sudah hilang. Oke, saya kira untuk sesi ini kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan dengan foto bersama dulu ya, mumpung pakai seragam kita. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.